Di desa Randegan, bau busuk kematian telah melampaui batas kuburan. Bukan aroma bangkai biasa, melainkan manifestasi dari perjanjian terlarang, sebuah kengerian yang menolak damai. Jenazah Hardiman menuntut pembebasan, dan teror itu merayap, menembus tanah dan udara, memaksa siapapun yang mendekat untuk muntah dan lari. Sebab di dalam liang lahat itu ada sesuatu yang hidup dan amat sangat marah. Bau itu datang seperti gelombang pasang, bukan hanya busuk, tetapi membawa serta rasa asam, amis, dan sesuatu yang gelap. Pukul 8 pagi di desa Randegan, matahari seharusnya membawa kehangatan, tapi yang menyelimuti rumah Bapak Hardiman, sang pedagang kaya yang meninggal mendadak malam sebelumnya, adalah aroma kematian yang melampaui batas nalar. Jenazah Bapak Hardiman dibaringkan di ruang tamu. Kain penutup wajahnya basah oleh embun misterius, dan bau yang dikeluarkan melukiskan pemandangan neraka di benak siapapun yang mendekat. Kang Diran, sang modin desa yang sudah puluhan tahun mengurus ratusan jenazah, adalah orang pertama yang ambruk. Ia muntah hebat di halaman. Cairan kuning pahit keluar tanpa ampun. Matanya merah berair. Ini bukan bau bangkai biasa, Pak Karta. Ini bau dari sesuatu yang sudah hancur di dalam, tapi anehnya di luar tampak baru mati, erang Kang Diran sambil memegangi perutnya. Pak Karta, ketua RT yang mencoba mempertahankan ketenangan, memaksa dirinya masuk ke ruangan. Hanya butuh 3 langkah. Udara di dalam ruangan terasa tebal, menusuk hingga ke paru-paru. Ia merasakan sensasi seperti ada jarum es yang menusuk hidungnya dan menghantam ulu hatinya. Kepalanya langsung pusing. Ia melihat kulit jenazah Hardiman, meskipun tertutup selimut, tampak menghitam di beberapa area. Paling mengerikan, dari balik selimut terdengar suara gemericik kecil seperti cairan yang bergolak. Pak Karta segera mundur, wajahnya pucat pasi. Para pelayat yang mencoba masuk, baik kerabat jauh maupun tetangga, semua berakhir dengan skenario yang sama. Mundur teratur, wajah menghijau, dan berlari mencari tempat untuk muntah. Ibu-ibu yang awalnya siap membantu di dapur, kini bersembunyi di sudut pekarangan, mengusap air mata, bukan karena duka, melainkan karena perih di mata akibat bau yang menguap. "Tidak bisa begini," ujar Pak Karta dalam rapat darurat di teras rumah tetangga, jauh dari sumber bau. "Kita harus memandikannya, ini kewajiban." Namun, suara penolakan datang dari segala arah, diwarnai rasa jijik dan takut. "Kami tidak sanggup, Pak RT. Nafas saya seolah ditarik paksa. Saya takut sakit kalau terus di dekat bau itu," kata Pak Cipto, seorang tokoh pemuda. "Ya Pak Karta, biar petugas medis saja yang menangani. Kami tidak berani menyentuhnya," timpal Bu Siti, yang biasanya paling berani memandikan jenazah perempuan. Bau busuk itu telah berhasil melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan musuh bebuyutan Hardiman semasa hidup, memecah belah solidaritas desa Randegan. Bau itu menciptakan zona eksklusi spiritual. Keengganan warga bukan lagi karena malas, tapi karena insting pertahanan hidup yang menolak paparan kengerian tak terjelaskan. Sore menjelang dan jenazah itu belum juga dimandikan. Sesuai syariat, pemakaman tidak boleh ditunda. Setelah perdebatan panjang dan penuh ketakutan, Pak Karta terpaksa mengambil keputusan ekstrim. Jenazah akan diurus seadanya, disemprot disinfektan kimia yang kuat, lalu diangkut ke liang kubur oleh 4 orang yang dibayar mahal dan dipaksa menggunakan masker tebal berlapis-lapis. Malam itu, 4 orang pemberani dengan pakaian serba tertutup seperti hazmat darurat mengikat jenazah Hardiman dengan terpal tebal,
memastikan tidak ada kulit yang terbuka. Bau itu menembus kain, menembus masker, menembus terpal. Salah satu pengangkut, seorang pemuda bernama Tio, bersumpah ia mendengar suara bisikan dingin tepat di telinganya saat ia memanggul jenazah di bahunya. Bisikan yang menyapa namanya. Jenazah itu dibawa dengan tergesa-gesa. Pelayat yang ada hanya berdiri di kejauhan, memejamkan mata dan menutup hidung. Malam itu, Hardiman dimakamkan dalam keheningan yang dipaksa, dikelilingi oleh ketakutan dan muntahan. Tidak ada yang mengucapkan doa. Tidak ada yang mau menabur tanah. Mereka hanya ingin lari dari randegan yang kini berbau kematian. Kengerian yang terukir. Bau itu seperti jiwa jahat yang sudah bebas dari raga, bergentayangan dalam bentuk aroma yang menghancurkan syaraf. Keputusan untuk memakamkan Bapak Hardiman tanpa dimandikan secara layak adalah beban moral yang sangat berat bagi Pak Karta dan seluruh desa Randegan. Namun, bau busuk itu telah memenangkan pertempuran melawan kewajiban agama dan kemanusiaan. Babak kedua dari drama mengerikan ini terjadi di pemakaman Kanjengan yang terletak di ujung desa, dekat sungai kecil. Liang lahat sudah digali oleh Kang Diran dan dua rekannya sejak siang. Mereka bekerja sambil menahan mual yang tak kunjung hilang sejak pagi. Mereka bahkan merokok cerutu kencang-kencang hanya untuk menumpulkan indera penciuman mereka. Ketika jenazah Hardiman tiba, dibawa oleh 4 pengangkut yang tampak seperti tawanan perang yang baru pulang dari kamp siksaan, suasana langsung menjadi mencekam. Bukan hanya baunya, kini suasana di sekitar makam terasa berat. Angin yang biasanya sepoi-sepoi di Kanjengan malam itu terasa mati. Pohon-pohon bambu di dekat makam terdiam membisu. Jenazah yang terbungkus terpal dan diikat tali tambang itu diturunkan dengan tali. 2 dari 4 pengangkut itu harus turun ke liang lahat. Saat tali pengikat terpal dilonggarkan, bau busuk itu meledak, menghantam permukaan. 2 pemuda di dalam liang lahat langsung naik ke atas dengan kecepatan luar biasa. Wajah mereka sudah basah oleh air mata dan muntahan. "Saya tidak kuat, Pak. Bawa saja. Saya mati kalau di sana," teriak salah satunya sambil terbatuk-batuk. Kang Diran dengan wajah keras dan hati yang dipenuhi rasa bersalah memutuskan untuk turun sendiri bersama Pak Karta. Mereka menggunakan kain sarung sebagai penutup hidung dan mulut yang tentu saja tidak banyak membantu. Di dalam liang lahat, bau itu bukan lagi aroma. Ia adalah zat fisik yang masuk ke mata dan tenggorokan. Saat mereka berusaha memposisikan jenazah, Pak Karta tak sengaja menyentuh terpal di bagian dada jenazah. Ia merasakan panas yang aneh, seolah-olah tubuh itu masih memendam energi hidup. Lebih parah, ia mendengar lagi suara gemericik dan desisan pelan dari dalam bungkusan jenazah. "Cepat, Diran, cepat, tutup dengan papan," bisik Pak Karta. Suaranya parau karena menahan mual. Mereka menumpuk papan penutup secepat yang mereka bisa, lalu keluar dari liang lahat dengan terhuyung-huyung. Mereka berdua terpaksa muntah lagi di sisi makam, membuang semua isi perut, berharap bisa membuang bau yang kini sudah terasa tertanam di rongga hidung. Ketika tanah mulai ditimbun, Kang Diran merasa lega. "Selesai, alhamdulillah, selesai," katanya, meskipun ada rasa hampa karena ritual pemakaman yang jauh dari kata sempurna. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah momen yang mengukir trauma baru. Ketika gundukan tanah hampir selesai, tiba-tiba dari tanah makam itu keluar asap tipis berwarna kehitaman. Asap itu membawa serta gelombang bau yang paling pekat, seolah-olah tanah itu tidak mampu menampung kengerian yang ada di bawahnya. Asap itu naik perlahan, seperti kabut yang mencari mangsa, dan menyebar. Para pelayat yang berdiri di kejauhan, yang mengira penderitaan mereka sudah berakhir,
langsung panik. Mereka mulai muntah massal. Suara batuk, mual, dan teriakan ngeri mendominasi malam itu. Orang-orang berlarian menjauh dari pemakaman Kanjengan tanpa mempedulikan sopan santun atau kewajiban. Bahkan setelah gundukan tanah dirapikan dan nisan ditancapkan oleh Kang Diran, tidak ada satupun warga yang bersedia tinggal untuk membaca doa talqin. Semua meninggalkan makam itu dalam keadaan tergesa-gesa. Teror bau telah mengubah mereka menjadi pengecut yang hanya ingin lari. Mereka meninggalkan Hardiman sendirian, tanpa doa dan tanpa penghormatan terakhir. Kengerian yang terukir, jenazah Hardiman bukan hanya mati, ia menolak dikubur. Bau busuk itu adalah penjaganya, memastikan Hardiman ditinggalkan dan terisolasi, bahkan setelah ia dimakamkan. 2 hari setelah pemakaman Bapak Hardiman, ketenangan desa Randegan sirna sepenuhnya. Pemakaman Hardiman telah menjadi hantu yang hidup. Pada pagi hari, warga yang tinggal di radius 200 meter dari pemakaman Kanjengan mulai mengeluh. Bau bangkai itu kini terasa seperti kabut yang naik dari tanah. Ia menempel di dinding rumah, di pakaian, bahkan di makanan. Beberapa ibu melaporkan bahwa mereka mencium bau itu di dalam kamar mandi mereka sendiri, seolah-olah ia bisa menembus beton dan keramik. Pak Karta mencoba bersikap rasional. Mungkin ada bangkai hewan besar yang terkubur tak jauh dari sana. Atau mungkin sisa cairan pembusukan Hardiman yang merembes, katanya kepada warganya. Namun suaranya sendiri terdengar ragu. Kang Diran yang bertanggung jawab atas makam itu dipanggil. Ia pergi ke Kanjengan dengan membawa kapur barus dan disinfektan. Ketika ia tiba di makam Hardiman, ia tidak menemukan bangkai lain. Yang ia temukan adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Tanah di atas makam Hardiman retak-retak, seolah-olah ada tekanan kuat dari bawah. Dan bau di sana, meskipun siang hari, terasa 10 kali lipat lebih tajam daripada malam penguburan. Tidak mungkin ini bangkai hewan, gumam Kang Diran. Ini bau manusia, tapi manusia yang busuknya sudah tidak wajar. Sementara itu, teror spiritual mulai mengiringi. Keluarga Hardiman yang memang tidak pernah akrab dengan warga, kini pindah sementara ke rumah kerabat di luar kota, tidak tahan dengan tekanan bau dan pandangan mencurigakan dari warga. Malam harinya, tahlilan yang seharusnya diadakan untuk malam ketiga dipaksakan tetap berjalan di mushola desa, jauh dari makam. Hanya sekitar 10 orang yang hadir, kebanyakan karena sungkan dengan Pak Karta. Baru berjalan 15 menit, tiba-tiba bau busuk itu menyeruak masuk ke mushola, lebih kuat dari yang pernah mereka cium. Seorang bapak tua bernama Mbah Sastro yang sedang membaca ayat suci tiba-tiba berteriak dan memegangi kepalanya. Ada yang datang, dia marah, dia tidak mau didoakan, dia minta pulang, teriak Mbah Sastro, lalu ia pingsan. Warga panik, mereka yakin arwah Hardiman tidak tenang dan kini gentayangan. Mereka mulai menceritakan pengalaman menyeramkan mereka. Anak-anak di dekat makam melihat bayangan hitam tinggi berdiri di atas makam Hardiman pada senja hari. Beberapa orang mendengar suara bisikan memanggil nama mereka di tengah malam, bisikan yang beraroma amis. Dan yang paling sering, setiap kali mereka mengingat atau membicarakan Hardiman, bau busuk itu seolah tiba-tiba muncul di dekat mereka selama beberapa detik, lalu hilang. Kecurigaan pun memuncak. Hardiman dikenal sebagai orang yang menggemari hal-hal mistis. Warga desa mulai berbisik bahwa Hardiman pasti menyimpan ilmu hitam atau susuk yang belum dilepas. Dan kini, karena ia meninggal dengan paksa, susuk itu menolak untuk membiarkan tubuhnya membusuk secara normal, melainkan membusuk dalam penderitaan spiritual.
Di tengah keputusasaan dan ketakutan yang melanda Randegan, Pak Karta akhirnya sadar. Masalah ini bukan lagi masalah bau dan jenazah, melainkan masalah spiritual yang harus ditangani oleh orang yang tepat. Satu-satunya orang yang memiliki kapasitas dan keberanian untuk menghadapi kengerian supernatural yang begitu pekat adalah Kyai Jamilun. Pak Karta memutuskan untuk menempuh perjalanan jauh ke pesantren Kyai Jamilun esok pagi. Kengerian yang terukir, bau itu telah berubah dari sekadar busuk fisik menjadi manifestasi spiritual dari arwah yang menolak kedamaian, meneror desa, dan menuntut pembebasan. Pagi-pagi sekali, Pak Karta didampingi Kang Diran menyeberangi sungai menuju Padepokan Al-Hikmah, tempat Kyai Jamilun tinggal. Begitu mereka menceritakan detail mengenai jenazah Bapak Hardiman, bau busuk yang tidak hilang, dan fenomena bisikan arwah, Kyai Jamilun hanya mengangguk pelan. Matanya yang tua memancarkan kebijaksanaan dan keseriusan. Kyai Jamilun tidak meminta dibawa ke makam. Ia hanya meminta Pak Karta membawa sehelai kain penutup wajah Hardiman yang digunakan saat penguburan. Pak Karta dengan hati-hati dan rasa jijik yang muncul kembali menyerahkan kain itu. Kain itu sudah dicuci berkali-kali oleh keluarga Hardiman sebelum mereka pergi, namun masih menyisakan sedikit aroma. Samar-samar, Kyai Jamilun mengambil kain itu, memejamkan mata, dan mulai membaca doa-doa khusus. Tidak lama kemudian, beliau membuka mata dan reaksinya sungguh mengejutkan. Wajah Kyai Jamilun yang biasanya tenang dan damai, kini tampak tegang dan sedikit jijik. Bau ini, Kyai Jamilun berhenti sejenak, menarik nafas berat. Ini bukan bau kematian, ini bau pengkhianatan terhadap raga. Kyai Jamilun menjelaskan bahwa bau yang mereka rasakan adalah kombinasi dari pembusukan alami yang dipercepat oleh energi negatif yang sangat kuat. Energi itu menolak proses alami alam semesta, menahan raga dan jiwa agar tidak berpisah sepenuhnya. Tepat seperti dugaan warga, Hardiman terikat kuat oleh susuk atau sejenisnya. Tetapi susuk ini bukan susuk sembarangan. Ini adalah susuk pemilik, susuk yang meminta tumbal atau perjanjian seumur hidup. Ketika ia meninggal mendadak, susuk itu tidak sempat ditarik. Dan kini ia menahan Hardiman di alam kubur. Bau busuk itu adalah kekuatan susuk itu yang bereaksi dengan proses pembusukan. Jelas Kyai Jamilun. Pak Karta memohon, "Mohon, Kyai, tolong tarik susuk itu. Warga kami sudah tidak tenang, sudah banyak yang sakit dan ketakutan." Namun, untuk pertama kalinya, Kyai Jamilun menunjukkan keraguan ekstrem. "Kalian tidak mengerti, Karta. Untuk menarik susuk itu, saya harus mendekat ke sumbernya, ke tubuh Hardiman. Saya harus melakukan ritual pembatalan yang sangat berat. Jika susuk itu sekuat yang saya cium dari kain ini, maka bau busuk di makam itu akan mencapai level yang tidak dapat dibayangkan manusia saat saya memulai ritual." Kyai Jamilun menatap tajam. "Saya bukan takut mati. Saya takut bahwa bau busuk itu yang merupakan manifestasi energi jahat susuk akan menembus pertahanan spiritual saya dan mengotori jiwa saya. Saya tidak ingin mempertaruhkan diri saya, Karta. Bau itu terlalu luar biasa busuknya." Keengganan Kyai Jamilun, sang figur paling sakti di wilayah itu, membuat Pak Karta dan Kang Diran semakin panik. Jika seorang kiai sekali berjamilun saja takut dengan baunya, lantas apa yang harus dilakukan warga sipil biasa? Akhirnya, setelah permohonan yang berulang-ulang dan janji bahwa seluruh desa Randegan akan bertanggung jawab penuh atas segala resiko, Kyai Jamilun menghela nafas panjang. "Baiklah, saya akan membantu, tapi ada syarat." Kyai Jamilun kini tampak dingin dan tegas. "Saya tidak akan menyentuh jenazah itu langsung.
kita harus pastikan apa yang saya tarik itu benar-benar susuk, bukan sekadar imajinasi. Saya membutuhkan bukti ilmiah. Kiai Jamilun meminta agar makam Hardiman dibongkar kembali dan meminta Pak Karta membawa tim forensik dari kota untuk mendokumentasikan kondisi jenazah secara netral. Ini bukan hanya masalah Hardiman, ini adalah pelajaran bagi seluruh desa. Kalian harus tahu persis apa yang kalian hadapi. Saya akan bersiap di kejauhan. Ketika mereka mulai memeriksa, saya akan memulai ritual. Ini adalah satu-satunya cara. Jika kalian gagal membawa tim itu, saya tidak akan melakukan apapun. Tutup Kiai Jamilun, suaranya mengandung ultimatum yang menyeramkan. Kengerian yang terukir. Kekuatan spiritual dari susuk itu sangat masif. Bahkan Kiai Jamilun pun gentar. Pemecahan masalah kini membutuhkan kolaborasi antara ilmu agama tertinggi dan ilmu pengetahuan modern. Kepulangan Pak Karta dan Kang Diran dari Padepokan Kiai Jamilun disambut dengan kerumunan warga yang putus asa. Pengakuan Kiai Jamilun bahwa Hardiman terikat oleh susuk yang kuat segera menyebar bagai api. Warga yang awalnya hanya berbisik, kini memiliki alasan yang jelas atas kengerian yang mereka alami. Jadi benar, dia memang main dengan setan, teriak seorang warga, matanya merah. Bau itu bukan busuk bangkai biasa, tapi busuk dosa, timpal yang lain. Setelah meredakan kepanikan, Pak Karta menyampaikan syarat mutlak dari Kiai Jamilun. Makam harus dibongkar ulang dengan dihadiri tim dokter forensik resmi dari kota. Ide ini segera memicu perdebatan sengit. Membongkar makam adalah tindakan yang tabu dan melanggar norma, apalagi hanya berdasarkan dugaan ilmu hitam. Namun, bau busuk yang semakin menjadi-jadi dan teror arwah yang terasa nyata, banyak warga kini menderita insomnia dan gangguan mental ringan, memaksa mereka untuk setuju. Lebih baik melanggar aturan desa daripada membiarkan arwah Hardiman terus mengutuk randegan, putus Pak Karta, mengakhiri perdebatan. Tantangan terbesar kini adalah mendatangkan tim forensik. Pak Karta harus menempuh proses birokrasi yang panjang dan rumit di kantor kepolisian kota. Ia harus meyakinkan kepala kepolisian dan bagian forensik bahwa ada kasus abnormal yang membutuhkan penyelidikan. Pak Karta tidak bisa menceritakan soal susuk dan bau arwah. Ia terpaksa berbohong, mengatakan bahwa ada dugaan Hardiman adalah korban pembunuhan dengan racun tak terdeteksi yang menyebabkan pembusukan ekstrem, dan keluarga menuntut penyelidikan. Setelah berjam-jam negosiasi yang menegangkan dan dengan janji kompensasi besar dari uang kas desa, kepala kepolisian setuju untuk mengirimkan Dr. Fathan, seorang spesialis forensik muda yang dikenal cerdas namun skeptis, bersama dua asistennya. Saya setuju Pak Karta, tapi saya tegaskan, kami hanya tertarik pada aspek ilmiah. Jika ini hanya masalah bau busuk biasa, Anda akan menanggung konsekuensinya, ujar Dr. Fathan di telepon, nadanya profesional namun meremehkan. Keesokan harinya, tim forensik tiba di desa Randegan dengan mobil van putih. Begitu mereka memasuki desa, bahkan sebelum sampai di pemakaman Kanjengan, Dr. Fathan sudah mulai merasakan keanehan. Bau apa ini, Pak? Ini bukan bau got, bukan sampah. Ini sangat aneh, tanya Dr. Fathan mengerutkan hidungnya. Ketika mereka akhirnya tiba di makam Hardiman, bau busuk itu menyambut mereka dengan kekuatan penuh. Dr. Fathan yang skeptis terpaksa mundur 2 langkah. Bau itu begitu pekat hingga mampu menembus masker medis N95 yang ia kenakan. Salah satu asistennya segera berlari mencari tempat untuk muntah. Astaga, bau macam apa ini? Ini melebihi bau dekomposisi tingkat lanjut di kamar mayat yang pernah saya tangani. Dr. Fathan bergumam. Kegigihannya mulai luntur, digantikan oleh rasa ngeri. Kang Diran dan beberapa warga
mulai membongkar makam di bawah pengawasan ketat Dr. Fathan. Setiap kali cangkul menghantam tanah, bau busuk itu memancar ke atas, membuat semua yang ada di lokasi harus menahan nafas dan mual. Sementara itu, Kiai Jamilun sudah tiba, tidak terlihat oleh tim forensik. Ia duduk bersila di gubuk kecil di seberang sungai, memejamkan mata, memegang tasbih, dan mulai merapalkan doa-doa. Momen puncak bab 5 terjadi ketika papan penutup liang lahat Hardiman diangkat. Bau busuk itu meledak seperti bom tak terlihat. Dr. Fathan dan semua yang ada di sana refleks menutup wajah mereka. Bau itu kini memiliki rasa pahit dan menusuk. Dr. Fathan dalam keadaan mual yang luar biasa menggunakan kamera dan scanner mini untuk mengamati jenazah yang terbungkus rapat di bawah. Saat scanner diarahkan ke area dada jenazah, layar scanner itu berkedip-kedip menampilkan anomali, 3 titik metalik kecil yang memancarkan energi panas yang tidak wajar. Tunggu, ada yang aneh di dada dan dahi. Ada benda asing dengan suhu tinggi, teriak Dr. Fathan kaget. Saat itu juga, di gubuk seberang sungai, Kiai Jamilun membuka mata. Inilah saatnya. Momen pengangkatan jenazah Bapak Hardiman dari liang lahat adalah puncak kengerian fisik dan spiritual. Jenazah yang terbungkus terpal diangkat ke permukaan dan bau busuk itu kini mencapai intensitas maksimum. Bahkan Dr. Fathan dan 2 asistennya yang sudah terbiasa dengan kematian harus mengenakan respirator lengkap. Warga Randegan mundur jauh, hanya berani menonton dari kejauhan. Di gubuk seberang sungai, Kiai Jamilun memulai ritualnya yang paling berbahaya. Ia membakar dupa khusus dan asapnya yang wangi melayang melawan arah angin, seolah-olah ditolak oleh kekuatan di pemakaman Kanjengan. Di makam, Dr. Fathan dengan cepat melakukan pemeriksaan luar. Ia terkejut melihat kondisi jenazah Hardiman. Meskipun bau busuknya luar biasa, kulit jenazah itu setelah sedikit terpal dibuka, tampak lentur dan tidak sekeras yang seharusnya pada tahap pembusukan ini. Ini adalah anomali yang membingungkan secara medis. Dia seperti dipaksa busuk, tapi juga dipaksa untuk tidak busuk sepenuhnya, gumam Dr. Fathan kepada asistennya. Mengacu pada hasil scanner sebelumnya, Dr. Fathan menginstruksikan asistennya untuk fokus pada 3 area yang terdeteksi anomali: dada kanan, dada kiri, dan dahi. Mereka harus melakukan tindakan minim invasif. Saat asisten Dr. Fathan mulai menyentuh area dada jenazah, di kejauhan, Kiai Jamilun tiba-tiba berteriak keras dalam bahasa Arab kuno. Bersamaan dengan teriakan Kiai Jamilun, dari tubuh jenazah Hardiman, bau busuk itu tiba-tiba berubah. Ia tidak hanya menjadi lebih pekat, tetapi juga memancarkan bau belerang dan daging terbakar, seolah-olah ada reaksi kimia spiritual yang keras. Semua orang di lokasi, termasuk Dr. Fathan, tersentak dan batuk tak terkendali. Pada saat yang sama, 3 benda kecil melompat keluar dari tubuh Hardiman. Satu benda berbentuk jarum emas kecil melesat dari dada kanan dan menancap di tanah. Benda kedua menyerupai butiran kristal merah memantul dari dada kiri. Dan yang paling mengerikan, benda ketiga berupa kawat perak halus berlumuran cairan hitam melesat dari dahi Hardiman. 3 benda asing itu yang jelas merupakan susuk yang dicari, memancarkan bau busuk yang paling murni, membuat suasana di makam menjadi tidak tertahankan. Mereka semua melihatnya. Tim forensik, Kang Diran, dan Pak Karta. Tiba-tiba, dari gubuk di seberang, Kiai Jamilun bangkit. Ia berjalan cepat ke arah makam, menyeberangi sungai dengan air yang tiba-tiba bergejolak. Kiai Jamilun tampak lelah dan berkeringat, namun matanya memancarkan tekad.
"Ambil benda-benda itu, cepat!" perintah Kiai Jamilun dengan suara keras. Kang Diran dengan keberanian yang entah datang dari mana, mengambil sebilah bambu dan mendorong 3 susuk itu ke dalam kantong kain yang sudah disiapkan Kiai Jamilun. Detik itu juga, begitu susuk-susuk itu terpisah dari jenazah Hardiman, keajaiban yang mengerikan terjadi. Bau busuk yang selama ini menjadi teror utama tiba-tiba menguap dan menghilang. Ia lenyap tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Udara di pemakaman Kanjengan mendadak terasa bersih, sejuk, dan damai. Tidak ada lagi bau bangkai, hanya bau tanah dan dedaunan. Dr. Fathan terengah-engah melihat ke sekeliling dengan bingung. Ia melihat Kang Diran mengumpulkan 3 benda yang jelas bukan benda alamiah. Ia melihat Kiai Jamilun yang kini tampak kelelahan namun puas. Skeptisisme Dr. Fathan hancur lebur. Ia baru saja menyaksikan sebuah fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu forensik manapun. Setelah 3 benda asing, susuk Hardiman diamankan oleh Kiai Jamilun dalam wadah tertutup khusus, suasana di pemakaman Kanjengan berubah 180 derajat. Jenazah Bapak Hardiman diturunkan kembali ke liang lahat. Kali ini tidak ada lagi asap hitam, tidak ada lagi gemericik, dan yang terpenting, tidak ada lagi bau busuk yang menusuk. Warga yang awalnya berdiri jauh perlahan mendekat. Mereka kini bisa bernapas lega. Kang Diran dan Pak Karta menimbun tanah kembali, kali ini dengan perasaan tenang dan lega. Saat nisan ditancapkan, Kiai Jamilun memimpin doa tahlil dengan suara yang khusyuk. Doa ini terasa ikhlas dan damai, kontras dengan malam penguburan yang penuh ketakutan. Tahlilan terakhir Hardiman malam itu dihadiri oleh hampir seluruh warga desa Randegan. Mereka duduk dengan tenang, mencium aroma dupa wangi yang dibawa Kiai Jamilun dan mendoakan Hardiman. Mereka tidak lagi takut. Arwah Hardiman yang terbebas dari ikatan susuk akhirnya menemukan kedamaian yang layak. Kesimpulan ilmiah dan spiritual Dr. Fathan dan timnya menghabiskan waktu berjam-jam setelah kejadian itu. Mereka mengambil sampel tanah dan udara, serta mencatat anomali suhu dan energi yang mereka deteksi. Dr. Fathan tidak pernah bisa menjelaskan secara ilmiah bagaimana bau busuk itu bisa muncul dan hilang secara instan. Ia hanya bisa menuliskan di laporannya. Penyebab anomali pembusukan ekstrem tidak dapat dijelaskan oleh patologi forensik standar. Ditemukan benda asing metalik di tubuh jenazah. Setelah benda asing dipindahkan oleh pihak keluarga, Kiai Jamilun, anomali bau dan suhu menghilang. Kasus ditutup sebagai Unexplained Rapid Decomposition Event. Dr. Fathan meninggalkan Randegan dengan mata yang terbuka. Ia, seorang ilmuwan, kini harus menerima bahwa ada dimensi realitas yang melampaui mikroskop dan scanner modern. Kiai Jamilun sebelum meninggalkan desa memberikan wejangan kepada seluruh warga Randegan. Apa yang terjadi pada Hardiman adalah pelajaran. Susuk, ilmu hitam, atau apapun namanya adalah perjanjian dengan kegelapan. Ia memberi kekayaan dan kekuasaan sesaat, tetapi ia mengambil kedamaian abadi. Bau busuk itu adalah pesan. Jangan pernah mengotori raga yang seharusnya menjadi rumah yang suci. Karena jika raga itu mati dalam keadaan terikat dosa, ia akan menolak untuk diterima oleh bumi dan langit. Kiai Jamilun kemudian menghancurkan ketiga susuk itu dalam ritual khusus, memastikan energi jahatnya tidak pernah kembali. Kisah Hardiman, sang pedagang yang kaya namun terlaknat oleh susuknya sendiri, menjadi legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut di Randegan. Setiap kali ada bau aneh atau kejadian tak wajar, warga akan mengingat teror bau busuk yang membuat mereka muntah massal. Sebuah bukti nyata bahwa konsekuensi spiritual itu bisa terwujud dalam bentuk fisik
yang paling menjijikan dan nyata. Sampai hari ini, setiap warga desa Randegan yang pernah mengalami trauma bau busuk itu akan bersumpah bahwa kisah itu benar adanya. Mereka adalah saksi mata dari pertempuran antara ilmu gaib dan ilmu pengetahuan yang berakhir dengan kemenangan spiritual. Kisah ini bukan sekadar fiksi, melainkan peringatan keras tentang bahaya ilmu pesugihan, sebuah kenyataan pahit yang seringkali terjadi di balik pintu-pintu tertutup desa-desa di Indonesia, membuktikan bahwa terkadang hal yang paling menakutkan itu benar-benar ada. Desa Randegan kini kembali sunyi, tetapi kedamaian itu dibangun di atas kebenaran yang pahit. Kisah Hardiman dan susuk laknatnya terukir sebagai sumpah bisu bahwa energi jahat tidak mengenal batas kematian. Kehadiran tim forensik dan kesaksian Kiai Jamilun memastikan bahwa misteri bau busuk ini bukanlah legenda, melainkan bukti nyata, sebuah peringatan abadi bahwa ada konsekuensi mengerikan yang menanti mereka yang berani bermain api dengan kegelapan. Dan kini, setiap kali angin berhembus dingin, warga Randegan selalu bertanya, mungkinkah ada susuk lain yang belum ditarik?